Pemirsa, Badan Intelijen Negara atau BIN memaparkan tingkat akurasi hasil tes swab dan PCR yang dilakukan selama ini. BIN menilai tes dan uji klinis COVID-19 yang mereka lakukan telah memenuhi standar WHO. Sejak Maret, Badan Intelijen Negara aktif melakukan swab tes, baik tracking dan testing ke beberapa wilayah, khususnya zona merah. Koordinator Lapangan Mobile Laboratorium BIN, Kolonel Infantri Budi Santoso menjelaskan, tingkat akurasi tes telah memenuhi standar protokol laboratorium. Dalam swab tes, BIN menggunakan laboratorium PCR berstandar Biosafety Level 2 atau BCL2 dengan sertifikasi internasional pertama di Indonesia. SDM dari Medical Intelligence, Badan Intelijen Negara, ini adalah sangat berkompeten di bidangnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena mereka semuanya adalah ahli di bidang biomolekuler, di bidang diagnostik molekuler, patologi molekuler, di bidang isi protein, di bidang patologi klinik, klinik kimia, dan bidang-bidang lainnya. Dan mereka ini, SDM dari Medical Intelligence dari Badan Intelijen Negara ini, itu adalah lulusan dari universitas negeri ternama di Indonesia. Di antaranya ada ITB, lulusan dari IPB, lulusan dari UI, termasuk USU, UNPAD, Universitas Brawijaya, dan universitas negeri ternama lainnya di Indonesia. Untuk saat ini, formasi SDM ada 12 dokter, ada 26 analis, ada 33 perawat, dan pendukung lainnya, diantaranya ada operator disinfektan, ada driver, dan ada admin. Klinik laboratorium milik BIN telah terverifikasi dengan standar WHO. Wani Basuki, sertifir laboratorium World Biohastek menjelaskan, kelengkapan BIN sudah berstandar internasional. Pihak World Biohastek selaku pemberi sertifikasi mengaku tak asal mengeluarkan sertifikat standarisasi. Selain itu, 4 mobil lab dengan fasilitas BCL2 milik BIN juga telah terverifikasi dengan standar internasional. Mobil lab BIN juga telah memenuhi Biosafety Cabinet, yakni standarisasi lab internasional. Saya dari World Biohastek dan itu juga karena berlokasi di Singapura. Jadi udah berdasarkan internasional dan kita juga standar kita sudah internasional karena kita pun nggak asal memberikan sertifikat begitu aja. Kalau misalnya lab itu tidak memenuhi, kita pun bisa membatalkan ya. Kita bilang tidak lolos sertifikasi. Kita harus benar-benar sesuai dengan standar yang sudah kita rancang. Sementara peralatan dalam lab juga diperiksa dengan standar tinggi. Hal-hal yang diperiksa misalnya interior, dinding, pintu, lantai, dan alat penunjang lainnya. Andre Setiawan dari NSV Biosafety Cabinet Field Certifier mengatakan peralatan lab BIN secara periodik dites verifikasi. Setiap bulan, kesiapan dan sertifikasi alat aktif dilakukan. Jadi yang barusan kita lakukan tadi adalah sertifikasi BSC, Biological Safety Cabinet. Nah, itu adalah alat equipment yang dimana di dalamnya kita bekerja pembukaan VTM ya. Jadi sampel virus itu dibuka pertama kali di situ. Nah, kita harus memastikan kinerja alat itu aman untuk melindungi orang yang bekerja di dalam itu dan juga melindungi produk sampel itu sendiri supaya tidak terkontaminasi dari luar. Karena takutnya kalau terkontaminasi dari luar nanti hasilnya bisa berbeda gitu. Nah, kita lakukan sertifikasi, kita verifikasi bahwa alat itu benar-benar bekerja sesuai peruntukannya dan sesuai melindungi sampel dan melindungi operator. Setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan, dilakukan dekontaminasi untuk alat dan laboratorium. Vita Siombing, spesialis dekontaminasi menjelaskan, proses ini guna menghilangkan dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme. Adapun proses yang kami lakukan di sini adalah proses dekontaminasi. Tujuannya di sini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminasi mikroorganisme baik jamur, spora maupun kontaminan bakteri patogen yang lain gitu kan. Nah, itulah tujuannya yang kenapa dilakukan secara rutin proses dekontaminasi ini. Nah, berkaitan hasil tes swab BIN, pihak BIN memberikan ambang batas tinggi yakni 42. Sementara ambang batas tes PCR sedianya adalah 35. Adapun hingga kini,
BIN telah melakukan 52.944 rapid test, 19.470 swab test, dan 3.160 hasilnya positif. Ramaditya, Vereska Immanuel, Berita 1 Jakarta.